Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Dan di video ini kita akan belajar tentang networking yang ada di dalam VirtualBox. Dan kenapa sih kita belajar networking dulu? Kenapa nggak belajar bikin VM dulu gitu? Nah, jadi alasan kenapa kita tuh belajar networking dulu karena VM yang nantinya akan kita bikin itu pasti akan menggunakan network, dan kecuali kalau misalkan teman-teman pas bikin VM nggak mau tuh make network, jadi network adapternya ntar dikosongin, nah itu lain cerita. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin laptop teman-teman bisa terkoneksi dengan VM yang teman-teman bikin, atau teman-teman ingin agar antar VM bisa saling koneksi, atau VM teman-teman pengen bisa akses ke internet, itu teman-teman harus tahu dulu nih networking ada di VirtualBox. Jadi dengan networking di VirtualBox kita bisa lakuin cara-cara yang tadi. Oke, di sini saya ada 2 VM, tapi saya nggak teman-teman nggak perlu bikin, ini cuman buat demo aja, buat networkingnya. Dan untuk gimana caranya bikin VM, mungkin di next video kita akan bahas. Tapi di sini kita akan fokus ke networkingnya dulu. Oke, jadi di networking VirtualBox itu yang akan kita pelajarin ada 5. Yang pertama ada host only, internal network, NAT, terus NAT network, dan yang terakhir ada bridge. Dan kita akan belajar yang pertama dulu nih, host only. Jadi host only ini dia tuh kalau kita pakai ini host only, laptop dan VM kita itu otomatis satu jaringan. Jadi laptop kita itu bisa ngakses VM ini yang kita bikin, makanya namanya host only. Jadi host laptop kita doang nih yang bisa ngakses si VM. Tapi sebenarnya kita bisa konekin lagi nih dua atau lebih gitu VM ke host only yang sama. Jadi si laptop kita ini nantinya bisa ngakses si VM1 dan VM2 ini dengan menggunakan jaringan host only. Nah, kedua VM ini dia juga bisa saling komunikasi. Jadi VM1 misalkan mau ngeping ke VM2 itu bisa pakai host only ini. Jadi antar kedua VM ini dan laptop kita itu satu jaringan. Contohnya seperti ini yang ada di VirtualBox. Jadi teman-teman masuk aja ke file, terus tools, habis itu network manager. Nah, di sini di bagian host only network itu saya ada nih satu jaringan host only network, dan IP-nya ini 172.18.10.5. Terus di sini DHCP servernya saya aktifin. Nah, ini DHCP server ini ngaruhnya ketika VM kita pakai host only ini, itu otomatis dia akan dapat IP random karena kita aktifin si DHCP server ini. Jadi kayak dia ngasih IP random gitu ke VM kita. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau aktifin ya ntar tinggal disable aja. Tapi di sini saya mau aktifin aja. Nah, ini kita bisa ngeset nih, terserah mau IP berapa. Cuman di sini buat contoh aja ya, pakai 172. Nah, jadinya nanti IP ntar ini ada bug teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah IP di laptop kita.
teman-teman bisa lihat juga di sini, karena saya menggunakan Linux jadi buat ngeceknya cuman gini doang. Nah, ini interface VirtualBox-nya itu saya dapat IP ini 172.18.10.1 sama seperti yang ada di sini. Dan di VM itu kita masuk ke setting, terus ke network, dan di sini teman-teman pilih host only adapter, dan di sini pilih jaringan yang tadi. Karena ini cuman satu doang jadi otomatis kepilih. Nah, kalau misalkan teman-teman akses di VM nya terus teman-teman restart laptopnya, nah dia itu bakal otomatis dapat IP nya itu otomatis satu jaringan sama laptop kita. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa ping aja IP dari VM nya. Titik berapa 4 nih, dia otomatis bisa ngeping ke VM yang kita bikin di sini. Nah, ini berlaku sebaliknya, kita bisa ngeping juga nih ke laptop kita dari VM. Nah, ini dari VM ngeping ke laptop kita, dan kalau ini dari laptop kita ngeping ke VM. Jadi kayak gitu teman-teman konsep dari host only. Nah, terus ada juga nih yang namanya NAT. Nah, kalau NAT ini itu default kalau pas kita bikin VM. Jadi VM yang baru kita bikin otomatis dia itu pakai NAT. Nah, NAT ini kan dia network address translation. Jadi sebenarnya ini sedikit aja konsep tentang NAT. Jadi kalau NAT itu kan dari IP lokal ntar ditranslasiin dia jadi IP public. Jadi sebenarnya kalau kita akses ke internet itu kita cuma dari IP lokal aja, nah ntar ditranslasiin jadi IP public. Nah, sebenarnya yang akses ke internet itu IP public kita ini. Nah, cuman kalau di VM kita itu kita cuman dapat IP lokalnya aja. Nah, ini konsep NAT kalau kita gunain di VirtualBox. Jadi kita pakai nih, kita ada VM, kita pakai jaringan NAT, dan otomatis VM kita itu bakalan dapat IP lokal, dan dari IP lokal itu nanti ditranslasiin jadinya kita bisa akses ke internet. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan cobain ya. Jadi kita masuk ke setting, terus ke network, dan ini kita ubah ke NAT. Nah, kayak gini aja. Dan terus ini buat restart networknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia otomatis IP-nya ganti ke IP lokal yang dikasih dari NAT. Nah, kita bisa ngetes nih, kayak contohnya ping. Nah, kita bisa nih ngeping ke internet. Contoh juga misalkan, nah kita bisa ngeping domain Google. Nah, ini kalau misalkan teman-teman butuh akses ke internet, VM teman-teman butuh akses keluar gitu ke internet, nah teman-teman bisa gunain si jaringan NAT ini. Nah, cuman teman-teman kalau misalkan teman-teman ada 2 VM, contohnya kayak gini, dan dia masing-masing pakai NAT yang sama, pakai NAT juga, nah dia otomatis IP lokalnya itu sama teman-teman. Jadi kedua VM ini IP lokalnya sama. Nah, makanya kalau NAT ini dia itu terisolate itu antar VM. Jadinya gini, misalkan tadi kan ada 2 VM.
dan masing-masing VM pakai NAT. Jadinya VM1 dia IP-nya 10.0.2.15, dan VM yang kedua dia juga bakal dapat IP yang sama, yaitu 10.0.2.15. Dan ini satu VM satu NAT gitu. Cuman antar VM ini dia nggak bisa saling koneksi, dia cuma bisa akses ke internet. Nah terus makanya ada lagi yang namanya itu NAT network. Nah NAT network ini dia itu sama, yaitu NAT juga, cuman bedanya dengan NAT yang ini, kalau ini kan dia masing-masing VM satu NAT. Nah kalau ini cuman satu NAT aja. Nah jadi VM ini dia gunain NAT yang sama. Nah makanya kita bisa nih bikin dari si switch ini DHCP server, dan nanti si VM ini dia bakal dapat IP, misalkan VM pertama IP-nya 15 dan VM yang kedua IP-nya 20. Nah ketimbang kita masing-masing VM itu satu NAT, mendingan gini aja, kita bikin nih adapter jaringan NAT network, dan nanti NAT network ini yang ngedistribusiin IP lokal kita, dan nanti yang manage transaksiin ke IP public itu si jaringan NAT network ini. Jadinya antar VM yang pakai NAT network itu bisa saling komunikasi teman-teman, nggak kayak si NAT network ini. Nah biar lebih jelasnya kita akan praktekin. Jadi di VM pertama kita masuk ke NAT dulu, network manager. Nah ini sebelumnya saya udah bikin, jadi NAT networknya itu IP-nya subnetnya 10.10.10.0/24, dan saya aktifin DHCP servernya. Nah saya akan pakai di VM pertama itu NAT network, jadi begini. Nah terus kita akan restart. Dan otomatis di VM pertama dia bakal keganti IP-nya jadi IP NAT network. Terus yang kedua kita akan ganti juga. Oke, kita akan restart networkingnya. Nah teman-teman lihat di sini IP-nya juga udah keganti ya. Nah sekarang kita akan coba tes ke internet. Nah ini kita bisa akses ke internet, begitu juga di VM yang kedua ini. Nih kita bisa mengakses ke internet. Nah tadi kan IP dari VM yang kedua ini 10.10.10.5. Nah kita bisa nih coba ngetes, kita coba ngeping ke dari VM pertama ke VM yang kedua. Kita bisa ping 10.10.5. Nah jadi kedua VM ini dia bisa ngakses ke internet dan bisa juga akses ke antar VM ini, jadi bisa saling komunikasi. Nah itu yang namanya NAT network. Nah terus jaringan NAT udah kita bahas, NAT network juga udah, kita bahas yang internal network. Nah kalau yang internal network teman-teman itu cuman antar VM aja yang bisa komunikasi. Jadi katakanlah di sini kita ada 2 VM yang memakai internal network, dan otomatis hanya kedua VM ini yang bisa komunikasi. Kalau misalkan kita mau nambah VM lagi, ya kita harus pakai nih si internal network ini ke VM yang ketiga. Nah kalau misalkan ada 5, ya kelima VM-nya kita hubungi nih ke internal network yang sama. Dan internal network ini dia nggak bisa DHCP, jadi kita harus
ngasih IP-nya itu manual. Nah, sorry teman-teman, ada suara pesawat jadi keganggu. Nah, untuk cara setnya itu masuk ke setting. Nah, di bagian network ini kita pilih internal, dan di sini kita langsung kasih nama aja di sini, karena di sini proses pas bikin internal network itu dari sini, di ini aja namanya. Nah, terus si Ubuntu desktopnya ini juga sama internal nih, dia harus pakai yang internal network yang sama. Oke, terus yang terakhir kita akan bahas yang bridge network. Nah, jadi kalau yang bridge network ini itu laptop kita kan pasti punya wifi adapter. Nah, di sini laptop kita misalkan terkoneksi ke jaringan wifi nih. Nah, kalau bridge network itu si VM kita ini nanti dia bisa di bridge ke wifi, jaringan wifi kita. Nah, jadinya si VM ini dia bakal dapet IP yang sama dengan laptop kita. Katakanlah kita connect nih ke wifi dan kita dapat IP 72.18.10.5. kita dapat IP ini pas kita hubung ke wifi. Dan kalau misalkan VM kita pakai bridge, itu otomatis dia dapat IP di jaringan yang sama teman-teman. Misalkan di sini 10, dan di sini VM yang kedua 11. Jadi seolah-olah si VM kita ini terkoneksi ke wifi. Nah, ini yang namanya jaringan bridge. Dan kalau misalkan di VirtualBox itu seperti ini, setting, terus kita ke network, nah kita pilih bridge. Nah, kita pilih nih si jaringan si adapter wifi, jadi kayak gini. Dari kelima network ini udah kita bahas semua, dan mungkin di video ini cukup sampai segitu aja untuk pembahasan tentang networking yang ada di VirtualBox. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.